Ivanka Trump muncul di pusat tuduhan serius yang mengubah balas dendam Iran terhadap Trump menjadi ancaman di dalam keluarga presiden itu sendiri. Pada 23 Mei 2026 ini, kasus tersebut meledak karena Mohammed Bakr Saad Daud, seorang warga Irak berusia 32 tahun yang terkait dengan Garda Revolusi Islam dan Kataib Hizbullah didakwa di Amerika Serikat karena terlibat dalam jaringan serangan terhadap orang Amerika dan Yahudi. Dan sekarang muncul terkait dengan rencana yang diduga menargetkan putri Trump, bahkan dengan informasi tentang tempat tinggalnya di Florida. Analisis politiknya sangat berat. Setelah kematian Qasem Soleimani yang dieliminasi atas perintah Trump pada tahun 2020, rezim Iran tidak hanya mencari balasan militer, tetapi juga balas dendam simbolis, pribadi dan terencana terhadap keluarga orang yang telah mempermalukan Teheran. Penangkapan Al-Saad mengungkap jejak yang lebih luas dengan sel-sel target di barat dan pesan brutal terhadap keluarga Trump. Apa sebenarnya yang ingin disasar Teheran? Mengapa Ivanka menjadi target? Bagaimana jaringan ini bisa sedekat itu? Saya akan segera menceritakan semuanya, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas terbaik yang mungkin, jurnalisme yang pernah ada, dengan standar kredibilitas dari Milson Alves. Kasus ini menjadi semakin kuat karena Al-Saad tidak hanya muncul sebagai militan terisolasi yang berbicara di media sosial. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan pada 15 Mei 2026 bahwa dia telah ditangkap dan didakwa atas 6 kejahatan yang terkait dengan terorisme, karena diduga berperan sebagai operator Kataib Hizbullah dan Garda Revolusi Islam. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa dia terlibat dalam hampir 20 serangan atau upaya serangan di Eropa dan Amerika Serikat yang menargetkan kepentingan Amerika dan Israel serta komunitas Yahudi. Keterkaitan dengan Ivanka Trump muncul dalam konteks balas dendam politik dan militer. Alasan yang disebutkan adalah kematian Soleimani, tokoh sentral dari pasukan Quds Garda Revolusi Islam. Bagi kelompok ini, Trump bukan hanya presiden yang mengizinkan operasi militer, dia menjadi simbol penghinaan yang dijatuhkan kepada rezim Iran. Disinilah keluarga Trump mulai diperlakukan sebagai target psikologis. Menyerang Ivanka akan menjadi cara untuk mencoba membawa perang ke dalam lingkaran politik pria yang menghadapi Teheran tanpa meminta maaf. Al-Saad ditahan di luar Amerika Serikat dan dibawa ke dalam tahanan Amerika. Menurut Departemen Kehakiman, dia telah menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan dan tetap ditahan sambil menunggu proses hukum berjalan. Operasi ini menunjukkan bahwa Washington sudah memantau jaringan yang lebih besar, bukan hanya satu nama saja. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa terdakwa memimpin dan mendorong serangan terhadap warga Amerika dan Yahudi di dalam maupun luar wilayah Amerika untuk melayani tujuan Kataib Hizbullah dan Garda Revolusi Islam. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Al-Saad bekerja dekat dengan Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis, pemimpin Kataib Hizbullah yang tewas dalam serangan Amerika pada tahun 2020 yang sama. Setelah kematian mereka, menurut dakwaan, dia mulai mendukung tindakan terhadap warga Amerika dan kepentingan yang terkait dengan Israel. Balas dendam tidak lagi sekedar wacana dan telah menjadi penyelidikan kriminal di Amerika Serikat. Jejak yang dikaitkan dengan Al-Saad meliputi serangan dan upaya serangan di kota-kota barat. Otoritas Amerika menyebutkan aksi-aksi di Eropa dan ancaman di dalam Amerika Serikat, termasuk target di New York, California, dan Arizona. Reuters melaporkan bahwa jaksa menuduh warga Irak tersebut mengoordinasikan atau mendukung hampir 20 serangan dan upaya serangan di wilayah Eropa dan Amerika dengan fokus pada warga Amerika dan Yahudi. Penangkapan ini juga membongkar narasi nyaman bahwa kejadian-kejadian tersebut hanyalah insiden yang terpisah-pisah. Kesimpulannya sederhana, Garda Revolusi Islam dan sekutu-sekutunya tidak hanya beroperasi di Timur Tengah, tetapi juga berupaya menebar ketakutan ke ibu kota negara-negara barat, menggunakan jaringan perantara dan aksi-aksi berprofil rendah untuk menyangkal keterlibatan langsung. Serangan politik terhadap keluarga Trump memiliki perhitungan yang jelas. Rezim Iran tahu bahwa Donald Trump telah menjadikan Soleimani sebagai contoh kekuatan Amerika. Dengan menargetkan Ivanka, jaringan yang dituduh mencoba merespons.
bukan di medan militer tradisional, tetapi di ranah keluarga, simbolis, dan psikologis. Ini adalah upaya untuk melukai citra keamanan yang telah dibangun Trump dengan menjanjikan tindakan tegas terhadap Teheran. Namun, penangkapan al-Saad justru menghasilkan efek sebaliknya, memperkuat argumen bahwa Trump benar dalam memperlakukan Garda Revolusi Islam sebagai ancaman nyata dan bukan sebagai mitra negosiasi yang dapat dipercaya. Berita yang beredar menunjukkan bahwa terdakwa diduga mengatakan ingin membakar rumah Trump sebagai balasan atas kehancuran yang dialami para pemimpin Iran. Kalimat ini, jika terbukti dalam proses hukum, merangkum inti dari rencana tersebut. Itu bukan hanya ancaman biasa, melainkan pesan balas dendam langsung terhadap keluarga presiden. Pernyataan resmi itu sendiri menyatakan bahwa pihak berwenang telah menggagalkan rencana terhadap sebuah sinagoga di Manhattan dengan kerjasama antara kepolisian New York dan mitra federal. Reaksi tersebut juga memberikan tekanan pada Gedung Putih. Trump sekarang menghadapi kasus yang menggabungkan keamanan nasional, terorisme internasional, perlindungan keluarga, dan konfrontasi dengan Iran. Pertanyaan yang berkembang di balik layar adalah seberapa besar respon Amerika? Respons yang hanya bersifat hukum bisa berlanjut di pengadilan dengan tuduhan baru, interogasi, dan pencarian kaki tangan. Respons intelijen bisa menargetkan jaringan yang terkait dengan Garda Revolusi Islam di wilayah lain. Respons politik bisa memperluas sanksi, membekukan jalur negosiasi, dan meningkatkan tekanan terhadap sekutu-sekutu Teheran. Rezim Iran memasuki episode ini dalam posisi yang berbahaya. Pada saat yang sama, ketika mencoba tampil sebagai korban tekanan Amerika, rezim tersebut melihat seorang terdakwa yang terkait dengan ekosistemnya ditampilkan sebagai bagian dari jaringan internasional yang menargetkan warga sipil, Yahudi, orang Amerika, dan sekarang bahkan putri Trump. Bagi publik konservatif, kesimpulannya sangat keras. Ketika Trump mengatakan bahwa Teheran lebih memahami kekuatan daripada konsesi, dia tidak berlebihan. Kasus Ivanka menunjukkan musuh yang tidak memisahkan persaingan militer dari balas dendam keluarga. Penangkapan al-Saad juga membuka fase investigasi baru. Otoritas Amerika harus mencari siapa yang mendanai, siapa yang memfasilitasi pergerakan, siapa yang memberikan dukungan logistik, siapa yang menerima perintah, dan sel mana saja yang masih mungkin aktif. Yang paling penting sekarang bukan hanya menghukum tersangka, tetapi memetakan struktur yang memungkinkan operator yang terkait dengan kelompok yang didukung oleh Iran dapat bergerak, berkomunikasi, dan dikaitkan dengan begitu banyak peristiwa dalam waktu singkat. Trump mendapat argumen politik yang kuat. Sementara sebagian media arus utama menganggap ancaman Iran sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan atau hanya sebagai rumor di belakang layar, Departemen Kehakiman menuliskan dalam dokumen dakwaan tentang serangan nyata, target warga Amerika, dan jaringan internasional. Sekarang pesan itu dikirim dari Washington ke Teheran. Mengusik keluarga Trump bisa jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan oleh rezim tersebut. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.